Hai Sobat Horor, ketemu lagi di Awan Cerpen. Semoga kalian sehat ya. Sebelum ke videonya, jangan lupa kalian subscribe dulu agar channel Awan Cerpen ini semakin berkembang dan sukses. Oke, langsung ke videonya. Cerita horor yang berasal dari cerpenmu.com, karya Fitria Nur Farina, yang berjudul Misteri Hantu Jendela Kelas. Rizka membuka pintu di depannya. Ternyata kelas masih sepi. Belum ada murid lain yang sudah berangkat ke sekolah selain dirinya. Suara jarum jam terdengar keras. Ia menoleh ke belakang. Hah? Baru jam setengah 6 pagi. Untunglah masih bisa piket supaya tidak dihukum seperti kemarin. Rizka memang murid yang malas. Sudah berulang kali datang terlambat dan berulang kali juga tidak piket. Kemarin ia dihukum guru BK dan berjanji kalau ia akan berangkat paling awal lalu piket. Sebenarnya ia takut. Kelasnya tampak gelap. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Dengan langkah yang cepat, ia menuju saklar lampu di samping papan tulis. Jari telunjuknya memencet tombol. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Sontak kepalanya menoleh ke sumber suara. Dari pojok belakang kelas terlihat sebuah benda seperti kain hitam keluar dari jendela setelah lampu menyala, dan kemudian jendela menutup dengan sendirinya. Mata Rizka menatap tajam jendela itu. Ia memikirkan benda apa yang baru saja keluar dari jendela. Apa itu hantu? Rizka mulai ketakutan. Keringat dingin keluar dari tubuhnya. Pikirannya sudah tak sanggup membayangkan macam-macam. Akhirnya ia berlari keluar dari kelas dengan langkah tak beraturan. Ada apa, Riz? Kayaknya kamu ketakutan, tanya Nisa pada sahabatnya yang kini berdiri lemas di halaman sekolah. Aku baru saja lihat hantu, Nis, ucap Rizka. Jangan bohong kamu, Riz. Nisa tersenyum. Ia tak percaya pada perkataan Rizka. Baginya Rizka hanya bercanda. Iya, hantunya keluar dari kelas. Setelah aku menyalakan lampu, badannya berwarna hitam dan pergerakannya cepat, jawab Rizka. Tangannya memegang tangan Nisa. Ekspresi wajah Nisa berubah karena tangan Nisa merasakan keringat dingin dari tangan Rizka. Kalau begitu, kita tunggu teman-teman untuk masuk kelas bersama-sama, kata Nisa. Kamu jangan memberitahu teman-teman, ujar Rizka. Nisa hanya mengangguk beberapa kali. Kedua sahabat itu menunggu hingga jam 7 pagi untuk masuk ke dalam kelas. Setelah kelas ramai, tidak ada lagi hal yang menakutkan. Rizka dan Nisa tampak lega. Mereka mulai melupakan cerita tadi pagi dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Keesokan harinya, Rizka berangkat sekolah bersama Nisa. Mereka sampai di sekolah pukul setengah 7 pagi. Saat sampai di kelas, teman mereka sedang sibuk bercerita. Ternyata dia adalah Dinda, teman sebangku Rizka. Karena penasaran, Rizka dan Nisa ikut bergabung untuk mendengarkan cerita. Awalnya aku tidak percaya, tapi Han, suara Dinda terhenti karena Rizka juga ingin berbicara. Jangan-jangan apa? Kamu cerita soal hantu? Ucap Rizka dengan wajah sangat percaya. Kok kamu tahu, Riz? Iya, pasti kamu datang paling pagi untuk piket kan? Jawab Rizka. Seluruh murid di kelas terdiam. Beberapa murid tertawa, terutama murid laki-laki. Lanjutkan ceritamu, Din. Biar saja yang lain tidak percaya, tanya Nisa sambil mendekat ke arah Dinda. Nisa semakin penasaran. Begini, tadi waktu aku mau mengambil sapu untuk piket, tiba-tiba sapu itu bergerak sendiri.
padahal aku nggak memegangnya. Aku merinding dan langsung lari terbirit-birit. Jelas Dinda panjang lebar. Dinda yakin dengan keberadaan hantu di kelas mereka. Pasalnya, tidak ada angin yang menggerakkan sapu waktu itu. Apa di kelas kita ada hantu? Rizka memandang Dinda dekat-dekat dan Dinda menatap kosong. Tiba-tiba terdengar suara bel yang berbunyi 3 kali. Berarti waktunya jam pelajaran. Rizka, Nisa, dan Dinda duduk di bangku mereka untuk mengikuti pembelajaran matematika. Ketiganya hanya diam dan memikirkan hantu. Ampun, kelasnya kotor. Apa tidak ada yang piket hari ini? Suara Ibu Leni. Guru matematika mereka terdengar sangat keras. Ia marah karena melihat banyak sampah berserakan. Semua murid hanya diam. Bu Leni berjalan mendekati bangku mereka. Bu, Dinda dan Rizka tidak mau piket, kata Ija, sang ketua kelas. Ia memandang Dinda dan Rizka yang saat itu menunduk di bangku mereka. Besok Rizka dan Dinda yang piket, yang lainnya tidak perlu. Kalian berdua harus datang awal. Tapi Bu, Rizka memohon, tapi Bu Leni tidak menjawab. Rizka semakin menunduk karena sedih. Dinda memegang pundak Rizka. Tenang Riz, ada aku dan Nisa, ucap Dinda menenangkan Rizka. Perasaan Rizka menyatu antara sedih dan takut. Ia tak dapat berbuat lebih karena hukuman tetaplah hukuman. Esoknya, mereka bertiga berangkat sekolah saat masih pukul 6 pagi. Langit sedang mendung. Kegelapan di kelas itu semakin terasa. Mereka ketakutan dan saling bergandengan sesamanya. Kelas mereka cukup luas, karenanya Rizka membagi tugas. Dia menyapu lantai bagian timur ruangan, Nisa di tengah, dan Dinda di barat. Perlahan mereka mengambil sapu dan mulai membersihkan kelas. Suara apa itu? Gumam Dinda kaget. Dinda dikejutkan suara aneh dari belakangnya, seperti suara benda yang terlempar. Ia melihat ke arah benda itu. Kalian yang melempar plastik ini ke belakangku, tanya Dinda sedikit kesal. Lalu ia mengambil sampah plastik di belakangnya. Enggak kok, aku dari tadi di sini, jawab Rizka. Hantu kali, kata Nisa, lalu menelan ludahnya. Tadi aku mendengar suara sampah plastik dari jendela itu. Suara Dinda menjadi serak. Bulu-bulu halus tubuhnya seakan berdiri. Kemarin aku juga melihat sesuatu dari jendela itu, ucap Rizka dengan cepat. Ia menarik kedua temannya dan mengajaknya lari. Mereka lari terpogoh-pogoh sampai berteriak minta tolong. Lagi-lagi mereka gagal piket karena hantu di jendela. Setelah kembali masuk ke kelas, Rizka mengadukan hal itu kepada Ibu Leni. Bu Leni justru tersenyum mendengarnya. Kalian tahu kenapa hantu itu mau nakut-nakuti kalian? Jawab Ibu Leni santai. Hantu yang menghuni kelas kalian suka dengan kebersihan. Dia akan marah jika kelas ini kotor. Makanya kalian harus menjaga kebersihan kelas agar dia tidak mengganggu kalian, sambungnya. Benar itu Bu? Tanya Ija keheranan. Iya, jawab Bu Leni serius. Teman-teman, mulai hari ini kita harus menjaga kebersihan kelas. Semua harus piket agar tidak diganggu, ujar Ija tegas. Sebenarnya Ija tidak percaya, namun karena ini perintah guru, maka ia percaya. Semua murid setuju dengan perintah Ija. Mereka melaksanakan piket dengan rajin. Setiap hari seluruh murid diwajibkan berangkat pagi untuk piket bersama. Sejak kejadian itu, kelas 5 SD Tunas Bangsa selalu tampak bersih. Ternyata perkataan Bu Leni memang benar. Tidak ada satupun dari mereka yang ditakut-takuti hantu. Malah kelas menjadi sangat rapi. Walaupun begitu, ada juga murid yang berpendapat kalau Bu Leni hanya menakut-nakuti murid agar mau piket.